temanya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema kok semakin irit rezeki semakin sempit. Masya Allah, di segmen sebelumnya udah dibahas ya. Ternyata kita itu kalau misalnya pelit sama diri sendiri itu bisa membahayakan, pasti efeknya pelit juga sama anak, sama istri. Nah jadi nafsu kita yang dikurangin bukan sedekahnya. Masya Allah, kita akan lanjutkan lagi ya jamaah. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton. Ini ada tayangan mengenai suami pengen irit istri malah boros. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Waduh, kalau masalah ini langsung tanya sama ahlinya, Ustadz Maulana. Ini biasanya masih mau. Giliran dia laki-laki yang jatuhnya lebih banyak biayanya. Iya. Karena laki-laki tidak tahu nawar, betul tidak Bu? Betul. Tidak tahu ngirit-ngirit. Oh bawangnya cuma segini aja, beli tiga ciung aja, betul tidak Bu? Ustadz, kalau boleh tahu dulu Ustadz waktu berkeluarga gimana sih cara mengatur finansialnya? Semua uang dipegang istri. Oh gitu. Ustadz malah nggak pegang sama sekali. Ya. Wah, malah aman kayak gitu ya? Lebih aman itu. Waduh. Kalau istri yang pegang uang, insya Allah aman. Gampang masuk, susah keluar. Benar banget. Tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Kalau laki-laki malah boros. Ini saya setuju banget. Nah Ustadz kan berpengalaman Ustadz. Tapi ini masih berkaitan sama tema kita di pagi hari ini. Katanya gini, kalau misalnya suami itu tidak boleh terlalu irit apalagi sama istri dan juga anak. Karena katanya di dalam rezeki yang kita dapatkan itu ya, kepala keluarga, itu ada tuh rezeki anak dan juga rezeki istrinya. Benar gak sih Ustadz kayak gitu? Sangat-sangat benar. Nah katanya kalau misalnya gak dikeluarin sama buat anak buat istri, bisa Allah keluarin lewat jalan yang lain. Maksudnya gimana? Nah itu mohon penjelasannya Guru, silakan. Ya siap. Izin Ustaz Bani yang baik hati dan tidak sombong, dan Ustaz Sam yang Masya Allah banyak tabungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat yang di rumah, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Buat suami-suami dimanapun berada, jangan pernah pelit sama istri dan anak. Karena ketahuilah kalau mau banyak rezeki, jadi yang dikejar itu rezeki ya. Yang diminta rezeki bukan dunia. Tidak pernah kita diminta, ya Allah kasih aku dunia, salah. Kalau dunia pasti efeknya negatif, kalau rezeki efeknya positif. Jadi yang diminta adalah rezeki. 1, 2, 3. Rezeki. Coba diulang. Rezeki. Sekali lagi. Rezeki. Rezeki. Kenapa? Ternyata ketika orang menyimpan satu cerek, berapa cerek yang didapat? Sebanyak cerek yang disimpan. Kalau memang wadahnya gelas, maka airnya sama gelas. Tapi kalau kita bikin satu waduk, airnya sewaduk. Itulah. Jadi kalau banyak anak, banyak rezeki. Saya nggak ngomong banyak istri ya. Karena ketika ada anak beda rezekinya, ada istri beda rezekinya. Memelihara anak ayam aja kita dapat telur, apalagi anak manusia. Jangan pernah pelit sama anak. Kita baik aja sama anak, belum tentu dia baik sama kita. Betul. Makanya betul Mas Mikdad. Iya, gimana? Biasanya jamaah bilang apa? Mikdad ya. Mirdad. Iya. Bebas. Mikdad. Jadi ketika ada anak, ada istri, mereka ada rezekinya dari diri kita. Jikalau kita pelit, maka Allah cabut rezeki itu lewat jalur sakit, ditipu, kehilangan. Jangan pernah pelit. Karena itu harus keluar. Itu harta memang harus keluar, tapi dengan cara jalannya aja yang beda. Lebih bagus dikeluarkan lewat jalan kasih nafkah, kasih dia haknya. Jangan ditahan sehingga berakibat akan rusak itu. Ada rezekinya akan keluar dengan jalan yang jelek. Pahala ketika orang bersedekah kepada istri itu pahalanya 1000 kali pada sedekah. Kalau anak 10.000. Apalagi ada ancamannya. Jikalau orang pelit, nanti akan disetrikakan dahinya, pipinya, dan belakangnya. Ulangi apanya Bu? Dahinya, pipinya, belakangnya. Dahinya karena berkerut. Pipinya karena
Terus belakangnya karena membelakangi. Jadi 3 kali harta yang kau pelitkan akan jadikan setrika. Kemudian apa? Keberkahannya akan hilang. Terakhir, mohon izin, mudah-mudahan kita mendapatkan pembelajaran. Nih ada coach buat kita. Nah. Catat. Jangan terlalu pelit dan irit kepada anak istrimu. Ya. Sebenarnya dalam rezekimu ada rezeki anak dan istrimu. Waduh. Saya ulang Masya ya. Allah. Ya. Jangan terlalu pelit dan irit kepada anak dan istrimu. Sebenarnya dalam rezekimu ada rezeki anak dan istrimu. Catat jamaah yang ada di rumah, Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Ini quotes yang keren banget dari Ustadz Maulana. Ini jamaah yang ada di rumah nih, ibu-ibu yang lagi nonton, itu pasti volumenya dikencengin banget tuh. Biar suaminya pada nonton. Itu kenapa sih Mas, TV gede banget suaranya? Maksudnya biar dengerin Pak. Setuju. Biar kita makin semangat. Setuju gak Bu? Mana tangannya setuju? Masya Setuju. Allah. Setuju gak? Waduh, ini karena keren gini nih, saya mau kasih hadiah untuk kesempatan bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, saya akan kasih kesempatan untuk yang ada di studio. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya yang tinggi Ibu. Silahkan yang mau bertanya. Baik, ini kayaknya paling semangat nih Ibu, boleh silakan. Perkenalan dulu, namanya siapa, dari mana sini Bu? Di tengah-tengah Bu, biar kelihatan Bu, silahkan. Ibu mau tanya sama siapa? Perkenalan dulu. Pak Ustadz Bani. Pak Ustadz Bani, Ustadz Maulana udah berdiri. Ustadz Maulana saya. Maaf ya Ustadz Maulana. Enggak Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohani dari BKMM Lemahabang, Kabupaten Karawang. Karawang, tepuk tangan dulu dong, mana ini Karawang? Tuh Karawang, dada-dada dulu Bu. Ingin menanyakan ini Pak Ustadz. Ya. Penghasilan saya pas-pasan. Semoga Allah Sedangkan banyakin, ingin menyenangkan orang tua. Bagaimana Pak Ustadz cara mengirit untuk makan? Makasih ya Pak Ustadz. Waduh, Masya Allah, jadi bagus banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah Ibu, boleh silakan duduk, nanti langsung dijawab sama Ustadz Bani ya. Saya cuma mengambil bahan. Ya Allah, Ustadz Maulana udah berdiri tadi. Ustadz Bani silakan, mohon langsung dijawab silakan. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustazah Mas Bikda dan guru kami dimanapun berada. Kita penghasilan mohon maaf pas-pasan, tapi kepengen berbakti sama orang tua, pengen ngasih. Ini bagaimana? Udah diirit-irit. Kalau kita ngasih orang tua, maka nanti berkurang ini, Masya Allah. Pertama, niatnya sangat mulia Ibu. Dan semua anak-anak yang ingin berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbakti pada Allah, berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan segala urusannya, insya Allah. Amin. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ya Rasulullah, yang kalian infakkan itu sebagian dari harta itu yang pertama adalah falil walidain, buat orang tua dulu, baru kerabat, baru orang miskin, anak yatim, ibnu sabil dan seterusnya. Tapi yang pertama adalah orang tua dulu. Itu yang paling utama, Masya Allah. Tapi rezeki kami juga pas-pasan Ustadz. Kata Rasulullah, mana qasat sadaqatun min malin. Sedekah yang kita keluarkan sama sekali tidak akan mengurangi, tidak akan menjadikan harta kita habis disebabkan kita bersedekah. Apalagi sedekahnya dengan orang tua. Kata Rasulullah SAW, sedekah dengan orang tua, dengan kerabat, dengan orang terdekat itu lahu ajran, dapat 2 pahala. Pahala pertama adalah ajrul qarabah, yang kedua adalah ajrul sadaqah. Pahala menyambung silaturahim, yang kedua adalah pahala sedekah. Jadi dapatnya 2 kali lipat tuh, Masya Allah. Di Riyadhus Shalihin misalnya Imam Nawawi mengutip hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Mereka tertutup di gua itu, nggak bisa bergerak, ada batu besar nggak bisa didorong. Akhirnya mereka tawasul dengan amal soleh. Salah satunya adalah dia punya orang tua, mohon maaf, hidup ekonominya serba pas-pasan, tapi dia ingin berbakti dengan orang tua. Apa bentuk baktinya? Tidak mau memberikan minuman sisa buat orang tua. Masya Allah.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala terima itu, batu pun bergeser, Masya Allah. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau kita nungguin sisa baru ngasih ke orang tua, nggak nyisa-nyisa Mas Mikdad. Iya, maka betul. begitu dapat pertama langsung kita sisakan buat orang Tepuk tua. tangan, ini bagus banget nih. Insya Allah. Kadang kita memang suka memprioritaskan yang lain dulu baru ke orang tua, biasanya kayak akhirnya gitu nggak ya. nyisa-nyisa sampai lebaran Itu berikutnya. dia. Masya Allah. Ibu bagaimana, sudah dapat jawabannya ya? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Sama-sama. Bani. Masya Allah. Jadi udah paham jawabannya Ibu. Udah paham Jangan jawabannya. dimarahin Ustaz. Jadi kalau mau kasih orang tua dulu kasih baru yang lain. Iya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan niat baiknya ya Bu ya. Baik, Masya Allah. Kita akan lanjutkan lagi ya jamaah yang dari rumah nih, nonton sampai akhir nih. Tapi Ustaz Syam, saya mau nanya dulu sama Ustaz Syam nih. Gimana Pak? Ustaz Syam, ini bicara soal irit. Sebenarnya saya tuh masih bingung, masih belum ngerti jujur. Kalau dalam Islam, konsep irit yang betul itu gimana sih? Kok misalnya ada orang irit tapi malah bisa bikin rezekinya semakin sempit. Itu yang salah di mana Ustaz? Tolong jawabannya. Kalau tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Bani, gimana konsepnya biar irit melebarkan rezeki, bukan malah mempersempit rezeki. Ternyata kita ada hitung-hitungannya kalau irit. Tapi kalau dia pelit itu perhitungannya beda lagi cara ngitungnya. Iya. Nah, biar nggak salah setelah yang satu ini jangan sekarang. Ya udah, kalau gitu kita akan kembali lagi tetap di Islam Tina catatannya. ya. Siapin ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.